Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahimawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh corporate governance dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai tanggung jawab sosial perusahaan yang diampu oleh Bapak Michael Lega. Sebelum memasuki mengenai pembahasan yaitu pengaruh corporate governance dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, maka lebih baik kita membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya menerapkan program corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis. Dan penerapan tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan pelaku usaha karena meningkatnya kontrol sosial dan tindakan kritis dari masyarakat. Corporate Social Responsibility dapat dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah definisi Human Resource Development atau Public Relation. Dan Corporate Social Responsibility bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan. Namun, tetap pertanggungjawaban kepada CEO atau kepada Dewan Direksi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain seperti LSM, perguruan tinggi, atau lembaga konsultan. Meskipun CSR merupakan program yang dianjurkan oleh pemerintah dan terdapat payung hukumnya, namun belum semua perusahaan bisa melakukannya. Dan alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu corporate social responsibility dan corporate government. Yang pertama, apa itu corporate social responsibility? Adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi. Dan apa itu corporate governance? Menurut Organizer for Economic Cooperation and Development, corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ada dua teori yang relevan dengan corporate governance. Di antaranya ada yang pertama stewardship theory. Steward teori ini merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Bila asumsi stewardship teori ini diterapkan dalam manajemen perusahaan, maka stewardship teori memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun para pemegang saham. Dan yang kedua ada agensi teori. Menurut agensi teori ini, perusahaan yang terbentuk perseroan biasanya telah dilakukan pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan.
Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk, memiliki, dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Next, selanjutnya. Hubungan corporate governance dan corporate social responsibility, yang mana implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam keluar. Berarti sebelum melakukan aktivitas CSR yang bersifat discretionary atau voluntary, perusahaan terlebih dahulu harus membenahi kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Adapun ruang lingkup dari tanggung jawab sosial, yang pertama ada basic responsibility, yaitu tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya yaitu kewajiban membayar pajak, menaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan para pemegang saham. Yang kedua ada organization responsibility atau tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder. Yang mana stakeholder di sini yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga ada societal responsibility, yaitu tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Dan selanjutnya, bagaimana pengaruh korporat terhadap CSR? eh, maaf, dari hubungan corporate governance dan corporate social responsibility, eh, semua hal yang saya sebutkan tadi tidak akan terlaksana dengan baik apabila perusahaan tidak menerapkan corporate government yang baik. Jadi, perusahaan merasa perlu untuk memperkuat tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk mengontrol aspek negatif dari CSR bagi masyarakat, seperti kecurangan perusahaan, pelanggaran hukum dan peraturan, dan juga gangguan fungsi norma-norma sosial. CSR sebagai fokus tata kelola perusahaan yang akan menjadi alat untuk menggabungkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang tidak hanya akan bermanfaat bagi investor, tapi juga pelanggan dan juga masyarakat. Lalu, apa sih pengaruh korporat terhadap CSR? Jadi, di sini ada dua teori, yang mana menurut teori legitimasi mengatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh jika terjadi keselarasan antara perusahaan dengan nilai yang ada ke dalam masyarakat dan lingkungannya. Ketika ketidakselarasan itu terjadi, maka legitimasi perusahaan terancam. Ketidakselarasan dapat mendesak masyarakat melakukan penolakan terhadap segala bentuk aktivitas operasional perusahaan. Legitimasi di sini merupakan sebuah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan pada pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, maupun suatu kelompok dalam masyarakat. Dikarenakan keberpihakan tersebut, maka operasional perusahaan harus sejalan dengan harapan pihak eksternal. Aktivitas dari sebuah perusahaan harus dipastikan selaras dengan kehendak masyarakat dan pemegang saham untuk memastikan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi dengan baik ya. Dan yang kedua ada teori keagenan, menyatakan bahwa masalah antara manajer dengan stakeholders
terjadi ketika manajer memiliki hak atas bagian ekuitas dalam perusahaan. Dan pada teori kegenan ini mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki motivasi tersendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dengan stakeholders, di mana stakeholders di dalam memenuhi perannya mendelegasikan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan kepada manajer yang umumnya telah disesuaikan dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Manajer di sini sebagai pengelola perusahaan diwajibkan untuk membuat pengungkapan informasi seperti laporan keuangan karena seorang manajer lebih mengetahui mengenai informasi internal perusahaan. Dan itulah hubungan dan juga pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.